Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Di analisa sebelumnya, ini adalah invalidation level, di mana ini adalah area untuk stop loss dan continue another low. Kalau melihat secara technically memang secara 1 2 3 eh, bisa dibilang WXY-nya dia sudah sampai di area 200 dan 127 extended-nya di sini. Ah, tetapi hal ini akan justru akan bisa membuat apa ini untuk GBP USD untuk can do another low lagi di 161.000 ya di 1.1990 continue another low drop lagi. Di sini kemudian baru kita lihat nanti untuk sedikit expected-nya dia akan ini coba kita ini jadi expected-nya bahwa tetap dia akan turun sampai ke area ini break to 2019 1161 sorry dan naik high lagi untuk little bit higher mungkin di sini baru kemudian kita pakai ini ya. Pakai arrow kemudian can do another low lagi ya jadi itu jadi kalau kalau dihitung maka kalau dihitung dari patternnya adalah kita akan cari pattern untuk impuls di area ini ini satu kemudian dua kemudian kisaran ini 3 4 baru continue ada low lagi di 5 jadi patternnya memang kita inginkan adalah di sini saya menginginkan adalah 1 2 3 4 5 ya. Itu plan pertama. Kemudian untuk plan kedua kita pakai WXY atau ini atau ABC ya. Mungkin ABC lah. Kita coba di kita coba ABC aja di area ini ya, di area ini ABC A and then this one B kemudian last ini adalah C nya di select di select-nya ada di area ini sorry WXY nak WXY karena 3 on 3 nya main ya W kemudian X Y ended di kisaran ini kemudian reaksi di another high another low another three swing up lagi jadi plan keduanya WXY kemudian another WXY ya ada ini setelah itu another WXY lagi ini bisa WXY di area akhir atau bisa juga impuls ya atau impuls atau impuls di sini bisa WXY atau impuls di area ini ya 1 2 3 4 yang otomatis lebih low lagi gitu ya. Jadi ada ini plannya seperti ini. Jadi plannya yang pertama tentu impuls 1 2 3 4 5 dia akan ending di wave 5-nya. Sementara saat ini belum sampai di wave 3 artinya belum sampai di Wibo 161 di 1.1990. Itu plan pertama ya.
Setelah ini reaksi, maka nanti akan kita cari WXY di area ini. Jadi dari sini nanti akan kita cari WXY. Setelah ini komplit baru tiga swing up. Another swing up. Oke, kita coba geser biar enggak numpuk, atau ini kita coba hilangkan dulu ya. Nah, ini biar lebih mudah. Nah, setelah dari sini nanti kita coba cari dari sini ya, tentu adalah WXY lagi. Nah, oke, ini coba kita ganti warna biar enggak campur ya, ke warna hijau. WXY. Nah, setelah itu continue another low di 5 swing low lagi. Jadi plan-nya adalah seperti itu. Ini plan pertama. Kemudian plan keduanya adalah dia ending di WXY di harga ini, kisaran ini lagi ending. Tidak sampai break di 161. Kemudian continue another up di WXY. 3 swing up, kemudian baru 3 swing low lagi, atau bahkan lebih, continue another higher. Dari sini dia continue another higher. Lain ya. Jadi plan-nya kita tahu mau kemana. So memang agak rumit ya. Memang mungkin kalau lihat chartnya memang agak rumit. Terus pertanyaan sekarang adalah saya harus pakai yang mana? Apakah saya pakai WXY selesai di harga ini, kemudian continue another up di 3 swing up, atau 5 swing up ya, atau kita ambil yang mana? Saya lebih cenderung kita mengambil plan pertama dari 1 2 3 5 swing low ya, 5 swing low 1 2 3 4 5 sampai di wave 5, bahkan mungkin bisa 1.16, bisa lebih low lagi ya, bisa di kisaran sini. Minimum target adalah, karena sekarang posisinya ada di harga 1.23 ya, 1.2339, anggap seperti itu. Ya. Nah, ini karena harga masih bermain di harga ini, maka kecenderungannya adalah target area adalah di 1.1990 ya. Still can do another low lagi, targeting di 1.990. Nah, kemudian naik lagi dikit, mungkin di 3 swing up di harga ini, baru kemudian another lagi break di previous low-nya ya, 1.22336. Jadi itu plan-nya secara daily adalah ini. Oke. Kita dapat plan di daily. Nah, setelah di plan di daily, kita melihat plan juga di H4 sebagai tempat open. Otomatis H4 ini adalah tempat opennya. Nah, ini dia. Kalau melihat secara H4, bicara di H4-nya di GBP USD ini, saya masih belum melihat adanya dia masih bearish engulfing ya. Saya melihat dia masih bearish engulfing ya. Sell di harga ini, maka stop loss akan ada di kisaran 12421. Ya, 1422 lah. Ya. Jadi kalau sell di harga ini, maka stop lossnya nanti di kisaran ini. Coba kita. Nah, ini. Short posisi di harga ini, sell di harga kita coba sell stop di harga ini aja. Sell harga ini. Oke.
sell stop maka stop lossnya di 24.20 ya, anggap aja sinilah. Nah, kemudian targetnya can do another low lagi di, harusnya kan 19 ya, maka saya akan targetkan nanti di kisaran ya pertama ini. Kemudian untuk open yang kedua di sell stop di ini bawah ini ya, ini dengan stop loss yang sama 24. Nah, mana tadi? Nah, ini ya, anggap ini ya. Setelah itu kita geser aja di sini. Oke. Oke. Ya. Kemudian targetnya yang kedua ini di 1.2020. Jadi targetnya cukup rendah. Risk rewardnya yang ini risk rewardnya 1.84, lumayan tinggi. Untuk yang ini yang kedua ini 5, risk rewardnya 582 risk reward, rasionya 5.82. Seperti yang ini ya, kalau yang ini 1.84 dikarenakan dua-dua ya, diambilnya kan di dua-dua, kemudian dia stop lossnya pun sama di kisaran 24.20 ya. Itu. Terus kalau kita ambil secara tree swing dari harga ini mungkin, maka sebenarnya kita bisa juga menempatkan untuk area area stop loss itu di 12506. Tapi kalau kita tempatkan stop loss di sini, maka di sini ya, di harga ini, maka ini risk rewardnya 1/15. Ini kurang anu lah. Jadi saya lebih suka stop loss di harga ini. Nah, kalau yang di open yang ini, open yang mana? Open yang oke. Kalau yang di open ini bisa kita naikkan di harga stop loss di 2506 atau di harga inilah ya, 2528 lah, 2528 ya, stop loss di 2528. Nah, 2528 stop lossnya. Oke, itu adalah penempatan stop loss. Jadi nanti tinggal melihat mana yang pertama di break oleh price. Apakah di ini, di harga ini ya, dengan stop loss di sini, ataukah di yang di sini sell stop ini, kita punya sell stop di harga ini. Karena kenapa kita tempatkan di sini, karena ini kan 161 hitung, dan expected-nya bahwa setelah ini price tidak bisa break di 161 ribu, tidak bisa break di 1.2506. Jadi still makanya kita tempatkan stop loss di atas 161. Expected dia hanya akan naik, kalaupun naik dia akan naik 3 swing low, 3 swing up ya. Baru kemudian drop lagi. Jadi kalaupun dia naik, maka dari sini expected-nya bahwa dia hanya akan naik kira-kira di kisaran ini 2418. Nah, paling bagus itu 2418. Kemudian can do another low lagi, drop to previous low ya. Risk rewardnya otomatis yang di sini adalah 184, 182 sorry, kemudian yang ini 184. Jadi masih dalam range yang ya saya bilang bagus lah ya, masih dalam range yang bagus lah untuk risk rewardnya.
Oke, sekarang kita coba di Jepang. Oke, satu titik 2372 stop loss satu titik berarti 25,28 take profit 1,20 10 ya. Oke, terus kemudian lagi sebentar sell 1,2272 dari 24 ya 18 take profit 1 poin sama 10. Oke, saya lupa. Oke, jadi itu teman-teman yang bisa saya share untuk kali ini, karena memang potensinya dia masih bearish candle di H4 ya, dia masih bearish candle, belum bisa break di previous high-nya di atas 1.2388, maka ya kurang sekitar 30-an lah, 38 sekian poin lah. Apakah nanti price akan break di harga itu, we never know, tapi yang jelas bahwa expected-nya seperti itu. Kalaupun nanti dia break ya maka saya masih expected bahwa harga akan harga masih akan still can do nothing. Ini terus naik terus ya, terus naik terus setelah ada press seperti ini. So break di sini ya sudah belum open ya. Ini kan kita tadi di sini ya. Kita coba lihat nanti risk rewardnya bagaimana. Masih terus naik. Expectednya dia sampai di kisaran ini 77 lah. 77 atau 73, 12376 lah. Oke, kemudian nanti bisa setelah itu apakah harga atas ini yang di reach atau dia akan reach di sell stop di harga bawah ini di kisaran 12227 sama 12276. Ya, di sini 12376, tapi kalau di sini 12276. Mana yang di reach oleh price ya expectednya memang price akan reach di harga ini, ya, di harga ini. Karena si stop loss-nya kan di atas ini 25. Ya, jadi kalau kena bagaimana? Ya stop loss kena ya sudah selesai. Gitu, selesai. Kita coba yang dilihat di sini. Ini harusnya sih belum kena sell limit ini. Sell limit belum kena ini. Yang di sini belum kena sell limit. Ya, ini price masih terus 126. Oke. So, itu teman-teman plan yang bisa saya berikan untuk kali ini. Still expected bahwa akan membentuk 5 swing low lagi di GBP USD. Time frame yang kita pakai sekarang adalah 4 hour. Dia masih ada bearish engulfing di harga ini sebagai satu potensi price masih expectednya price masih akan still can do another low lagi. Oke. Have a nice day. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bagi yang belum, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya
Apabila ada pertanyaan silakan disampaikan di nomor WhatsApp. Ini nomor WhatsApp saya. Oke. 0859 106997. Oke, 1932. Ini yang lebih jelas di sini ya. Oke, ini adalah WhatsApp nomor saya. Teman-teman bisa sampaikan semua pertanyaan sampaikan di WhatsApp ini, nanti kita balas satu persatu. Apabila teman-teman ada kerjasama, apapun jenisnya bisa disampaikan di WhatsApp ini. Ada 13 nomor. Have a nice day, bye-bye.